P4TK. Informasi ini saya dapatkan dari grup WhatsApp ya Bapak dan Ibu. Jadi sekarang itu kan tawaran diklat itu berseliweran di Facebook, di WA sampai liar kata Bu Yuyun, banyak sekali. Nah, saya coba-coba ikut seleksi ini tanggal 16-nya ternyata ada nama saya terpanggil dari Sukabumi. Nah, kemudian saya ikut diklat 12 hari. Dan di akhir sesinya itu ada kewajiban untuk mendiseminasikan diklat itu. Makanya hari ini kita coba saya sampaikan apa yang sudah saya kerjakan di program itu. Bapak dan Ibu, saya akan coba menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di program P4TK. Mudah-mudahan slide-nya tidak ada gangguan. Bisa terlihat Bapak, Ibu? Belum, Bu. Udah acan, Bu. Udah Belum acan. ya? Ya, mangga. Dah. Tiasa ketinggalan. Ya. Kalau saya tidak slideshow, masih bisa kelihatan ya Bapak dan Ibu diperbesar seperti ini. Jadi diseminasi ini merupakan tugas dari sesi akhir, bagian dari tugas yang harus disampaikan oleh peserta program diklat di Damba P4TK IPA. Nah, apa yang ingin saya sampaikan hari ini, saya merasa guru kimia perlu tahu, terutama guru-guru IPA sebetulnya, tapi khususnya di MGMP Kimia ini, Bapak dan Ibu, ada yang mau masuk dulu? Bu Heda. Bu Heda, mangalbet, Bu Heda. Hatur nuhun. Nah, guru kimia perlu tahu yang pertama apa itu di Damba, kemudian cara aksesnya seperti apa, lalu kemudian materi yang kemarin saya dapatkan itu adalah PBM sistem collab berbasis STEM. Kalau mungkin nanti ada program di Damba angkatan berikutnya mungkin materi akan berbeda dengan yang kemarin saya dapat. Yang terakhir nanti saya akan sharing juga manfaat yang diperoleh setelah mengikuti diklat itu. Nah, baik Bapak dan Ibu, dimulai dari apa itu di Damba. Bapak dan Ibu P4TK IPA itu mengadakan program namanya di Damba. Di Damba itu kependekan dari diklat daring, masif, dan terbuka. Apa yang dimaksud dengan daring, masif, dan terbuka? Yaitu pembelajaran yang diselenggarakan secara online dengan tujuan agar dapat diikuti oleh sejumlah besar peserta dengan cara mengakses web yang berisi bahan bacaan, video, tugas-tugas yang dapat memfasilitasi peserta mencapai kompetensi yang ditawarkan. Ada yang masuk lagi. Ibu Sri Ratmah, mangga Bu Sri, hatur nuhun. Iya, kudang tenang. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa di sini dikatakan memfasilitasi peserta mencapai kompetensi yang ditawarkan? Ketika nanti Bapak dan Ibu misalnya punya kesempatan untuk mendaftar, di situ ada tawaran berbagai materi yang bisa kita pilih. Ya, dari mulai IPA SD, SMP, lalu SMA ya, SMA terdiri dari biologi, fisika, dan kimia. Nanti di situ Bapak dan Ibu bisa milih apa kelas mana yang akan Bapak dan Ibu ikuti. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari diklat ini? Bapak dan Ibu mungkin sering juga mengikuti diklat daring semacam ini, tapi ada hal yang berbeda dari diklat ini. Ini dipandu oleh fasilitator yang ahli di bidangnya. Jadi kita bisa sharing dan bisa konsultasi kapan kita mau. Lalu kemudian juga kita punya akses dengan teman-teman sesama peserta diklat, baik di grup WhatsApp maupun di sesi forum. Di sesi forum di situ ada, kita bisa melakukan diskusi, bahkan kita wajib memberikan statement atau memberi tanggapan kepada pertanyaan dari teman. Nah, itu kenapa wajib? Karena ketika kita tidak ikut terlibat di dalam forum sesi tanya jawab di situ, kita tidak bisa lanjut ke materi di kelas selanjutnya.
Jadi di moda bimbingan ini adalah modanya moda daring online penuh ya. Jadi ada fasilitatornya. Kalau yang saya tahu, yang saya juga pernah ikut diklat di yang lain, kita memang masuk ke web, ada LMS-nya di situ, tapi kita tidak bisa berhubungan dengan fasilitator, bahkan dengan sesama peserta diklat pun kita tidak tahu. Kalau ini jelas satu kelasnya itu ada 40 orang gitu. Dan kemarin dari 40 orang kelas yang saya ikuti itu yang aktif sampai selesai, entah kendalanya apa, mungkin karena itu banyak juga di luar Jawa, entah jaringan, entah apa, jadi yang aktif sampai selesai sekitar 27 orang. Jadi di sini nih ciri khasnya para peserta itu berkomunikasi dengan pengajar secara daring. Dan kita juga dikasih fasilitas untuk tatap muka daring seperti kita ini sekarang. Jadi pada saat diklat selama 12 hari itu kita punya pertemuan sebanyak 3 kali dengan fasilitator. Nah, jadi yang pertama itu bedanya. Lalu kemudian karakteristik pembelajarannya Bapak dan Ibu, di dalam program Didamba ini yang pertama membangun dan menciptakan pengetahuan secara mandiri. Kenapa secara mandiri? Karena kita bisa langsung masuk ke LMS-nya, kemudian ada modul bacaannya, ada video yang bisa dilihat, lalu ada tugas-tugas yang bisa dikerjakan secara fleksibel. Jadi setiap sesi di situ kita dikasih tenggang waktu, misalnya sesi 1-2 hari. Nah selama 2 hari itu kita bisa milih waktu kapan saja, yang penting tugas selesai sampai tanggal yang ditentukan. Lalu kemudian yang kedua membangun pengetahuan dan memecahkan masalah secara bersama. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita dengan teman-teman sekelas itu bisa komunikasi, bisa diskusi. Ada masalah-masalah dipertanyakan, kita bisa jawab, kita juga bisa menanggapi dari permasalahan yang ditemui oleh teman-teman kita atau permasalahan yang dialami oleh kita, bisa lempar dan kita bisa diskusi di situ. Nah, yang ketiga membentuk suatu komunitas peserta yang inklusif, karena di situ setiap peserta dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dan ada di forum komunikasi itu. Jadi karena pesertanya kemarin itu dari banyak juga dari berbagai provinsi, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera gitu, kita menambah sebagai komunitas sesama guru kimia terutama. Lalu yang keempat, memanfaatkan media laman. Jadi tadi saya katakan kita minta login nanti ke LMS-nya, dan itu bisa diakses melalui internet pembelajaran berbasis komputer secara virtual dan kelas digital. Yang kelimanya interaktivitas, jadi ada interaksinya baik dengan fasilitator maupun dengan teman. Lalu juga kita dituntut kemandirian pada saat pelaksanaan tugas, aksesibilitas dan pengayaan. Jadi itu karakteristik pembelajaran yang digulirkan di dalam program Didamba ini. Lalu kemudian apa keunggulannya? Nah, yang pertama, diklat itu bersifat full online learning. Jadi pembelajarannya tadi full online, baik tatap mukanya maupun mengerjakan tugas mandirinya semuanya online, dan itu fleksibel. Lalu kemudian bimbingannya full ya, baik melalui medsos WA, lalu LMS dan meeting online. Jadi tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita dikumpulkan di dalam WA. Jadi nya bisa melalui WA, bisa di forum diskusi di LMS, atau pada saat meeting online dengan fasilitator. Jadi itu keuntungannya. Jadi ada masalah-masalah apa yang perlu kita sampaikan, kita bisa langsung mendiskusikannya dengan fasilitator langsung. Dan tentu saja di sini yang ketiga, fasilitatornya itu ahli sesuai materi yang dipilih. Ya, kalau kita milih kimia, ya ahli di kimia. Bahkan lebih menjurus lagi mungkin ke materi yang kelas apa, kalau kalian koloid ya ahli di bidang koloid. Lalu sharing informasi juga melalui forum diskusi. Nah, jadi itu keunggulan dari diklat yang diselenggarakan oleh. Dan satu lagi, Bapak dan Ibu, nanti akan ada manfaat. Kita iya di atas tanah. Nah, itu sekilas tentang dambanya. Yang berikutnya saya akan sampaikan secara singkat juga cara akses di dambanya Bapak dan Ibu. Pada saat saya menerima informasi dari surat yang disampaikan teman-teman ada di grup ya, di grup WhatsApp, di situ kita
diminta untuk membuat akun dulu. Kita masuk ke laman teman IPA, p4tkipa.net, lalu di situ cara membuat akun. Ya, di situ juga ada petunjuk, ada cara membuat akun bagi yang belum punya akun, atau ada juga satu lagi cara mendaftar bagi yang sudah punya akun. Jadi di sana kita dituntun siapa yang belum punya, yang sudah punya tetap harus mendaftar karena itu diseleksi Bapak dan Ibu. Belakangan saya tahu ada yang memang sudah nunggu dari sejak angkatan 4 katanya nggak masuk, di angkatan 5 baru bisa masuk. Nah, alhamdulillah kesempatan itu kemarin saya satu kali daftar bisa masuk, belum penuh gitu kelasnya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada petunjuk yang memandu bagaimana kita membuat akun, bagaimana kita cara daftarnya di sini, di teman IPA p4kita.net. Setelah kita punya akun, lalu daftar, nah kemudian kita nunggu, nah nanti akan ada pemberitahuan pemanggilan bagi peserta yang lolos seleksi. Nah, kemudian peserta yang lolos seleksi nanti akan ditunjukkan ke laman di Damba p4tkipa.net. Kalau laman di Damba p4tk.net mungkin yang baik yang sudah punya akun maupun belum, ini bisa akses Bapak dan Ibu bisa lihat informasi di sini. Bapak dan Ibu bisa buka laman di Damba ini, lalu kemudian Bapak dan Ibu untuk lebih detailnya bisa membaca sendiri apa itu di Damba dan sebagainya. Ya. Ketika kita sudah daftar Bapak dan Ibu, nanti di laman itu akan ada kelas seperti ini, pilihan kelas seperti ini. Ya, jadi ada kelas latihan, ada kelas di Damba angkatan 5. Nah, kalau kita sudah daftar dan kita sudah dinyatakan sebagai peserta, maka kemudian kemarin itu saya karena di Dambanya angkatan 5, maka klik yang ini. Setelah itu maka kita nanti akan dihadapkan dengan halaman seperti ini. Ya, di kelas angkatan di kelas di Damba angkatan 5 tadi ternyata ada kelas SD, SMP, SMA Fisika, SMA Kimia, Biologi dan Matematik juga ada di sini Bapak dan Ibu. Nah, karena kita guru kimia berarti diklik yang SMA Kimia angkatan 5 ini. Lalu kemudian kalau sudah masuk ke kelas ya. Nah, kelas kimia angkatan 5 pun ternyata ada 2 materi. Materinya itu yang pertama misi luar angkasa, yang kedua pembelajaran sistem koloid berbasis STEM. Nah, pada saat kemarin itu saya memilih pembelajaran koloid berbasis STEM. Maka sesuai dengan yang kita pilih pada saat mendaftar, kemudian kita klik sesuai pilihan kita. Ya, jadi kalau saya milih sistem koloid, maka yang diklik adalah yang sebelah kanan ini. Lalu kemudian kalau dari situ kita diminta login. Login kemana? Login seperti akun yang pertama tadi di teman IPA. Kan pada saat tadi sebelum daftar itu kan kita diminta buat akun. Nah, akun itulah yang nanti diminta untuk masuk login ke materi. Kalau tadi kita baru ada di laman di Dambanya. Nah, nanti kita akan diminta login seperti ini. Nama pengguna dan password-nya adalah nama pengguna dan password yang dipakai pada saat kita tadi dipandu untuk membuat akun. Nah, setelah itu baru kita bisa lihat materi apa yang harus kita kerjakan. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian jadwalnya ini saya perlihatkan. Jadi ada dimulai dari tanggal 13 itu ada pendaftaran peserta sampai tanggal 15, lalu tanggal 16-nya penyeleksian dan langsung diumumkan tanggal 17 ada pembukaan. Ini juga secara daring kita bisa ikut streaming di YouTube atau bisa di laman yang tadi. Lalu kemudian tanggal 17 sampai 28 adalah pembelajaran di Damba angkatan 5, tanggal 1 sampai 7-nya sekolah pengolahan nilai dan penyiapan sertifikat. Nah, kemudian di sini juga di 1 sampai 7 Maret itu ada sesi diseminasi di Damba angkatan 5. Nah, saya hari ini dalam rangka memenuhi ini Bapak dan Ibu. Dalam rangka memenuhi diseminasi di Damba angkatan 5 ini. Baru nanti setelah ini selesai, saya membuat laporannya, baru sertifikat itu akan diterima kalau lulus gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita ikut diklat, selain kalau sertifikatnya menurut saya itu adalah bonusnya, tapi yang paling penting adalah ilmu dan pengalaman kita dapat. Syukur-syukur kita nanti bisa dapat sertifikat yang bisa kita gunakan
untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, sebagai kenang-kenangan penghargaan bahwa kita pernah melakukan pengembangan diri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dari materi yang kemarin kelas pembelajaran sistem college berbasis STEM. Nah, gambar-gambar ini Bapak dan Ibu tidak muncul sekaligus, ya. Gambar-gambar ini tidak muncul sekaligus. Pada saat tanggal di jadwal, misalnya hari tanggal 17 kalau tidak salah, itu adalah untuk pendahuluan, maka yang muncul hanya pendahuluan ini. Kita dikasih waktu untuk menyelesaikan, misalnya di sesi ini. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, baru menurut jadwal besoknya akan muncul gambar yang kedua, yang di situ judulnya sesi 1, koloid dan jenis-jenis koloid. Itu dikasih waktu 2 hari untuk sampai kepada menyelesaikan tugas-tugas, ikut serta di dalam forum diskusi sampai ada feedback, ya, ada umpan balik di situ. Nah, kalau itu sudah selesai, meskipun misalnya kita dapat menyelesaikan ini 1 hari, tapi ketika ini dikasih waktu 2 hari, maka yang sesi 2 tidak akan muncul dulu. Jadi seperti itu terus terpantau Bapak dan Ibu. Ya, kemudian ada sesi keduanya mengenai sifat-sifat koloid, lalu ada pembuatan koloid pada sesi 3, lalu ada koloid dalam kehidupan sehari-hari, dan ada sesi penutup. Jadi materinya seperti itu. Setelah penutup ada sesi diseminasinya. Nah, Bapak dan Ibu, program ini dikawal sampai akhir, sampai tuntas. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu mengisi link yang memang itu langsung dikirimkan ke P4TK. Jadi terekam oleh P4TK, nanti P4TK akan mengeluarkan surat keterangan bahwa Bapak dan Ibu sudah menerima diseminasi dari saya. Artinya kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa ngarang bahwa saya betul-betul melakukan diseminasi dengan pesertanya Bapak dan Ibu. Jadi itu yang membuat saya merasakan perbedaan antara diklat yang lain yang pernah saya ikuti. Beda, oke. Iya, kalau mengenai materi, saya rasa Bapak dan Ibu ini materinya materi koloid ya Bapak dan Ibu, yang ini kan teori semua, hanya karena kita kelasnya adalah kelas koloid berbasis STEM, ya, maka nanti kesananya itu kita dituntut untuk menghasilkan produk gitu. Jadi itu yang menuntut kita berpikir apa nih yang akan kita buat yang menggunakan prinsip dari STEM itu. Dengan rambu-rambunya, satu, mengangkat kearifan lokal, yang kedua isunya isu yang up to date, dan satunya lagi bisa mengarah ke wirausaha. Nah, saya kemarin berpikir bahwa isu-isu yang up to date ini saya sesuaikan dengan kondisi masa pandemi. Jadi saya angkatnya ke ketahanan pangan. Ya, Bu Santi tadi kan sudah ngobrol ya dengan Pak Heri, kenapa bobot badan naik, itu kan kita memang kalau diam di rumah itu rada sulit kemana-mana, berarti stok makanan itu harus banyak, dan di situ kita perlu inovasi untuk membuat makanan-makanan yang mengangkat kearifan lokal, kemudian juga bisa untuk wirausaha, ya, dan meningkatkan kesehatan kita dalam rangka meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, lanjut Bapak dan Ibu ya. Konsep koloid pada bahan ajar ini secara keseluruhan meliputi pengertian sistem koloid, kemudian koloid dalam kehidupan, jenis-jenis koloid, dan sifat koloid, dan membuat cara pembuatan koloid. Materi koloid merupakan materi kimia SMA pada kurikulum 2013, disajikan di kelas 11 semester 2 dengan KD sebagai berikut. Jadi di KD 314 dan KD 414. Di KD 314-nya di sini mengelompokkan berbagai tipe sistem koloid dan menjelaskan kegunaan koloid dalam kehidupan berdasarkan sifatnya. Jadi ini dituntut untuk kita menambah wawasan, untuk mencontohkan koloid terhadap siswa itu jangan mencontohkan zat-zat atau contoh-contoh yang anak sulit membayangkan. Ya, jadi harus dalam kehidupan sehari-hari, harus faktual dan nyata. Lalu di KD 414-nya membuat makanan atau produk lain yang berupa koloid yang melibatkan prinsip koloid. Nah, jadi
kalau tadi saya memilih makanan karena memang anjuran dari fasilitator juga membuat makanan, itu sangat sesuai dengan KD 14 di sini karena di sini juga membuat makanan atau produk lain gitu ya. Jadi sesuai dengan KD yang ada di silabusnya. Nah, kemudian adapun kompetensi inti guru yang berkaitan dengan topik ini sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yaitu yang pertama, memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia yang meliputi struktur, dinamika, energetika, dan kinetika, serta penerapannya secara fleksibel. Lalu yang kedua, memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala alam. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini ada kompetensi guru, apa yang diharapkan dari program ini, tadi saya sudah katakan, saya balik lagi ke sini, sudah katakan bahwa di sesi 3 ini, kami para peserta diklat diminta untuk membuat koloid, membuat zat makanan yang menggunakan prinsip koloid. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau memperlihatkan apa yang pernah saya buat. Ini saya upload di YouTube, tapi saya privat, Bapak dan Ibunya khawatir ada zat-zat yang saya gunakan itu mereknya tidak saya blur, takutnya disangka endorse, Bapak dan Ibu. Baik, nanti kita lihat untuk yang saya perlihatkan videonya aja Bapak dan Ibu. Jadi saya mencoba untuk membuat pangsit sayuran. Bisa terlihat Bapak dan Ibu, videonya ada? Belum jalan, Bu. Belum jalan ya? Kenapa belum jalan ya? Sebentar. Tapi gambar ada ya, Bu ya? Ada, Bu, jelas. Tinggal diklik play, Bu, kayaknya. Bentar. Mana ya? Kelihatan.
Ada nggak Bapak dan Ibu? Belum ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Ibu. Semangat, Bu. Bentar. Ini, kesini. Kok jadi hilang sebentar. Kemarin saya putar. Bisa dilihat Bapak dan Ibu udah ada? Alhamdulillah ada, Bu. Ya. Tapi Kalau suaranya suaranya agak kecil ya. Ini ya nggak setiap ada. perangkat ada yang bilang kecil, ada yang ada. Kalau di HP saya ada kemarin tuh. Biar saya Ini bantu aja. lihat di HP. Oh iya. Bapak dan Ibu, saya mencoba membuat pangsit sayuran yang berbahan dasar tepung tapioka, mie instan, kemudian wortel. Nah, pencampuran tepung tapiokanya Bapak dan Ibu ini hanya 10 sampai 12 sendok. Dicampurkan tidak seluruhnya dulu. Kita ambil sebagian lalu kemudian kita uleni. Nah, nanti penambahan berikutnya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kemudian setelah kalis kita tipiskan. Ini bisa menggunakan mesin sistik Bapak dan Ibu. Boleh menggunakan cetakan mie atau cetakan sistik. Setelah tipis, kemudian kita bentuk sesuai keinginan. Ya, boleh menggunakan pisau. Boleh dibuat panjang-panjang seperti sistik juga boleh. Jadi tidak memerlukan bumbu yang lain Bapak dan Ibu. Dengan takaran 10 sendok tapioka, kemudian 1 mie instan, dan 1 wortel itu rasanya sudah pas. Jadi sangat mudah. Setelah dicetak kemudian digoreng.
Ya, itu Bapak dan Ibu, itu adalah contoh koloid yang saya kerjakan di sesi 3 kemarin. Ya, jadi saya berpikir bahwa kerupuk pangsit itu kan termasuk ke dalam contoh koloid busa padat, di mana di dalam kerupuk atau pangsit tadi itu zat terdispersinya berupa gas yang terdispersi di dalam medium padatan tepung. Apa yang diangkat di situ, inovasinya adalah kita membuat pangsit dari bahan yang sangat murah, mudah didapat, dan relatif banyak disukai banyak orang, ya. Hanya dari tepung tapioka 10-12 sendok, lalu mie instan 1, dan saya tambahkan kearifan lokalnya adalah wortel. Wortel juga kan banyak di Sukabumi itu bukan bahan yang sulit untuk mendapatkan wortel gitu Bapak dan Ibu, ya. Kemudian itu dilakukan tidak sampai 1 jam, saya rasa Bapak dan Ibu, cepat sekali selesai gitu. Dapat 1 toples agak besar, lumayan. Anak-anak itu insya Allah pada suka, ya, pada suka, dan rasanya cukup enak. Kalau itu kita buat sebagai wirausaha juga itu sangat memungkinkan, Bapak dan Ibu. Kita kemas misalnya dalam plastik, lalu kita jual secara online di masa pandemi ini sangat mendukung. Nah, bagian lain dari diseminasi ini, Bapak dan Ibu, apa manfaat yang bisa kita peroleh dari diklat yang diikuti adalah ada manfaat yang diperoleh. Saya bisa merasakan manfaat. Nih. Apa manfaat yang diperoleh Bapak dan Ibu? Yang pertama, kita bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, ya, sehingga kita bisa lebih percaya diri gitu Bapak dan Ibu, ya, ketika kita berhadapan dengan siswa-siswa kita, menambah ilmu dan wawasan kita bisa sharing dengan teman-teman yang peserta lainnya dari berbagai provinsi, kita bisa nambah pengalaman mereka, itu masing-masing mengungkapkan pengalamannya. Kemudian juga jenis-jenis makanan yang dibuat di antara peserta kan berbeda-beda juga. Ada yang membuat agar, ada yang membuat dalgona juga, gitu kan. Minuman dalgona itu adalah minuman yang saat ini lagi tren, Bapak dan Ibu. Lalu menambah jaringan pertemanan, teman kita nambah Bapak dan Ibu, ya, di berbagai provinsi ikut bergabung. Lalu kemudian meningkatkan kompetensi baik secara pedagogik maupun profesional. Jadi tentu saja dengan ikut diklat ini manfaatnya adalah kompetensi kita jadi bertambah. Lalu bonusnya Bapak dan Ibu, manfaat lain adalah sertifikatnya yang setara 36 jam. Ya, jadi tidak semua diklat sertifikatnya itu laku dalam kenaikan pangkat Bapak dan Ibu. Tapi kalau di Damba ini kan jelas dari Kemendikbud. Insya Allah sertifikatnya akan sangat dibutuhkan ketika kita memerlukan sertifikat untuk pengembangan diri untuk kenaikan pangkat. Jadi saya ingin pada kesempatan ini mengajak Bapak dan Ibu untuk memastikan diri tidak ketinggalan informasi untuk pendaftaran program di Damba angkatan 6 berikutnya Bapak dan Ibu. Karena menurut saya memang di Damba ini luar biasa, karena tadi sudah saya sampaikan perbedaannya dengan diklat yang lain. Nah, tadi ada yang terlewat sedikit pada pembelajaran STEM ini, saya rasa Bapak dan Ibu sudah sangat banyak juga mengetahui. Pembelajaran STEM itu merupakan pendekatan dalam pembelajaran di mana sains, teknologi, teknik, dan matematika terintegrasi dengan proses pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi saya mengangkat pembuatan pangsit sayuran itu saya rasa bisa memecahkan masalah pada saat pandemi ini, ya. Jadi untuk menambah ketahanan pangan, bisa untuk dikonsumsi di rumah oleh kita, bisa juga tadi untuk wirausaha. Dan itu nyata, ya, dalam kehidupan profesional. STEM menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik, sains, teknologi, engineering, dan matematik digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk,
proses dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi diharapkan pada pembelajaran koloid nanti Bapak dan Ibu menerapkan pembelajaran yang berbasis proyek sehingga nanti siswa bisa menghasilkan produk, tidak hanya teori-teori. Contoh busa padat adalah batu apung, misalnya, tidak hanya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian karakteristik STEM juga ini Bapak dan Ibu saya yakin sudah sering mendapatkan teorinya. Di sini ada integrasi antara sains, teknologi, engineering, dan matematik dalam satu pengalaman belajar. Lalu kemudian pembelajarannya berbasis proyek. Dan yang lainnya ada kontekstual dengan kehidupan nyata, menyiapkan siswa yang menjadi SDM yang mampu integratif. Lalu pengembangan soft skill dan keterampilan teknis. Nah, pada saat kita akan merancang suatu produk, ya tadi Bapak dan Ibu, kita dilatih juga untuk membuat perencanaannya seperti ini. Rancangan pembuatannya dibuat, ada LK-nya, nanti Bapak dan Ibu boleh saya share melalui grup WhatsApp saja. Ada LK-LK yang bisa Bapak dan Ibu peroleh dari hasil saya diklat kemarin itu. Nah, dibuat seperti ini rancangannya Bapak dan Ibu, ada mata pelajaran, topiknya apa, subtopiknya apa. Kemudian di sini dirinci semua sampai pada tahap-tahap, kemudian inovasi apa yang ada dalam pembuatan produk tadi, dan seterusnya. Kemudian lebih bagus lagi dilengkapi dengan gambar-gambar sebelum kita melaksanakan atau mendokumentasikannya dalam video. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sedikit kesempatan kita bertemu sekalipun melalui daring ini bisa menambah silaturahmi kita, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita saling berbagi untuk meningkatkan kompetensi kita baik secara pedagogik maupun profesional. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, mangga disilahkan. Terima kasih ilmunya, Bu. Sami-sami, Bu Rian. Jadi ada untungnya juga Bapak dan Ibu kita bergabung di grup WhatsApp, sekalipun kadang-kadang kita HPT penuh, terlalu banyak grup, tapi ternyata banyak informasi ya. Kadang-kadang informasi yang sama ada di grup WA sampai 3, kita dapat surat itu, dapat 4, kita dapat informasi seperti itu. Tapi ternyata kalau saya berprinsip daripada tidak sama sekali lah ngereyeh we, orang lain sudah 3, 4 diklat tuh. Kita mah yang ibu mah terutama yang sudah tua 1, janganlah orang lain lari kita diem gitu. Ya prinsipnya seperti itu, jangan sampai enggak aja sama sekali. Pengalaman apapun tentu kalau disampaikan kepada orang lain tentu akan ada saja sedikit lebihnya, meskipun saya mah pernah ikut diklat itu mah, tapi tentu ada hal lain yang berbeda. Setiap momen itu tentu akan berbeda pengalaman dan ilmunya Bapak dan Ibu. Mangga kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya belum pernah nyoba, Bu. Oh iya, silakan, Bu. Mangga, Bu. Siapa Bu Kris dulu? Mangga, Bu Kris. Ya, terima kasih Bu Eri menginspirasi. Semoga untuk angkatan ke-6 saya bisa bergabung. Cuman kan katanya harus dipilih ya. Iya, milih materi. Ya. Apanya, kemudian, Bu? Ya, sebentar. Kalau misalnya pas waktu masuk kelas, itu kan kita hanya untuk jurusan kimia hanya ada 2, itu ya, misi luar angkasa sama pembelajaran sistem koloid. Betul. Oh, hanya itu saja. Enggak, pengalaman dari yang angkatan sebelumnya, ternyata setiap angkatan itu nanti judulnya mungkin akan berubah. Mungkin di angkatan itu tidak akan STEM lagi. Makanya kita diminta diseminasi itu karena Ibu nanti sudah dapat misalnya sekarang koloid, mungkin nanti pada saat kesempatan misalnya beda judul, nah Bu Kris mendeseminasikan lagi kepada kita. Jadi kan kita nambah juga ilmunya. Kalau ini dapat dari saya, misalnya nanti materi yang lain di angkatan 6, misalnya Bu Yuyun ikut, atau Bu Sri ikut, atau Bu Kris ikut, materinya misalnya ada di struktur atom. Nah, bagikan lagi. Jadi kita nambah sudah 2 tuh ilmu yang didapat. Jadi seperti itu tiap angkatan nanti ganti-ganti materinya, meskipun hanya ditawari misalnya hanya ada 2. Tapi nggak mungkin materi yang sama setiap angkatan. Kemudian kuotanya dibatasin ya Bu ya? Pas masuk ke kemarin untuk yang kelas kimia itu hanya ada 2 kelas,
Untuk yang koloid 2 kelas, masing-masing kelas 40, Bu. Kemudian yang tadi yang luar angkasa itu saya kurang tahu, mungkin ada 2 kelas juga. Kalau 2 kelas berarti 80 orang juga. Makanya ketika dapat informasi, masuk aja dulu. Yang penting punya akun dulu. Kalau punya akun kan informasinya tidak telat, Bu. Ya, kalau punya akun di Damba kapan dilihat gitu. Nanti kita tentu akan ada pemberitahuan angkatan 6 itu di sekitar bulan apa. Gitu, punya akun saja dulu yang penting. Oh iya, Mungkin itu, Bu terima Kris. kasih. Ya, Alangkah baiknya nanti kalau ada informasi Bu Erinya yang memberitahu lebih dulu ya. Insya Allah, Mangga. Oke. Untuk Bu Rian, punten turut berduka. Terima kasih Ibu. Mohon doanya buat semua ya. Aliza kemarin hari Kamis tepatnya tanggal 2 kayak kerampokan gitu. Ya, mohon doanya. Ya, Bu Eri. Ya. Izin bertanya Ibu. Enggak. Kan waktu itu tuh juga pernah dengar di Damba gitu, cuman belum berani nyoba gitu. Maksudnya berapa lama proses pelatihannya dan lain-lainnya, itu berapa lama, Bu? Mangga, Bu Rian. Dari sejak pendaftaran tanggal 16, pelatihannya itu 12 hari, Bu Rian. 12 hari dimulai dari tanggal 17 ya sampai tanggal 28. Nah, setelah itu kita diminta untuk melakukan testimoni, dan ini sesi terakhir setelah 12 hari itu. Setelah 12 hari, kita kemudian melakukan diseminasi, mengupload testimoni, baru kita dinyatakan tamat, lulus, tuntas begitu. Jadi di sini memang kata saya juga agak berbeda, itu dikawal sampai diseminasinya juga dipantau gitu. Kita nggak bisa ngarang-ngarang sudah diseminasi padahal belum, ya tidak seperti itu, karena daftar hadir Bapak dan Ibu itu terekam juga di P4TK-nya. Jadi 12 hari Bu Rian, jadi setara dengan 36 JP kalau sertifikatnya. Siap Ibu, doain ya, mudah-mudahan bisa nyusul. Yang lebih muda harus lebih banyak ikut. Nanti bagi lagi di MGMP-nya. Biar ketemu ya Pak Heri, nggak 1 tahun itu. Siap, insya Allah. Ayo Pak Heri, barengan yuk. Ya, Bima tos 10, tos aduh. tos kurang kumahanya, aduh tos seueur ieu Bu, tos seueur putihan gitu teh.